Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa buat para sobat dan para pecinta tanaman hias, khususnya yang bergerak di bidang tanaman keladi. Karena hari ini saya akan mereview dan berbagi sedikit ilmu tentang bagaimana cara perbanyakan keladi, khususnya para sobat yang memang mencintai tanaman keladi. Ya, untuk yang pertama ya kita persiapkan di sini adalah medianya tentunya ya kawan-kawan. Di sini medianya terdiri dari sekam matang. Di sini sekam matangnya saya campurkan sedikit dengan sekam mentah ya. Kemudian kita perlukan juga tanah merah. Ya, di sini akan saya berikan sedikit tanah merah, tapi penggunaannya tidak dicampur dengan atau diaduk dengan sekam ya. Nanti saya akan beritahukan cara pemberian tanah merahnya seperti apa. Dan ini cara kita untuk melepaskan pada media pot. Caranya seperti ini, kita jepit pada jari kita ya kawan-kawan. Ya, kita goyang-goyangkan atau gebuk-gebuk seperti ini ya, agar tujuannya medianya itu agar terlepas atau memisah dari akar ya, agar mempermudah pada saat pemisahan ya. Dan tentunya untuk para sobat semua sudah tahu bahwa keladi ini sangat berbeda dengan aglonema ya. Ya, untuk jenis keladi ini dia menghasilkan dari anakannya ini dihasilkan dari umbi ya, dari umbi keladi ya. Jadi keladi ini menghasilkan umbi, dan kemudian dari umbi-umbinya itu akan memunculkan tunas anakan. Nah, seperti ini yang kita lihat, ini adalah umbinya. Dan ini dia yang sudah saya bersihkan ya. Jadi kita akan split dari umbi ya. Kita akan split dari umbi keladi ini. Jadi umbinya itu kalau kita perhatikan mirip sekali dengan kentang ya, kentang yang buat sayur-sayur itu ya, mirip sekali. Nah, di sini akan kita split, dan perlu diingat pada saat split atau pemisahan tunas anakan ini atau anakan ini, kita harus perhatikan umbinya ya. Jadi umbinya harus ikut, kemudian akarnya juga harus kita ikuti pada anakan keladi ini. Tujuannya agar pada suatu saat nanti umbinya itu akan semakin besar, dan kemudian akan mengeluarkan dari umbi-umbi ini akan mengeluarkan tunas-tunas anakan. Jadi pemisahannya seperti ini. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Ya, akarnya sudah sangat bagus, pertumbuhannya sangat sempurna ya, seperti kita lihat ini ya, sangat bagus sekali ya. Ya, kemudian akan kita lakukan split kembali pada anakan berikutnya ya. Jadi untuk keladi ini seperti yang kita lihat, dia menghasilkan umbi, kemudian dari umbi-umbinya itu akan mengeluarkan tunas-tunas anakan. Jadi splitnya umbinya harus ikut ya kawan-kawan. Jadi jangan hanya akarnya, tapi umbinya pun harus ikut ya, agar pertumbuhannya nanti semakin cepat ya. Dan perlu diingat juga, antara keladi dengan aglo itu untuk penyiramannya sangat berbeda sekali, karena jenis keladi ini termasuk jenis tanaman yang sangat membutuhkan air. Jadi untuk penyiramannya itu keladi ini tidak boleh lambat ya kawan-kawan. Jadi penyiramannya harus rutin setiap hari. Bisa dilakukan penyiramannya pagi hari saja, bisa juga dilakukan penyiramannya sore hari saja.
Yang jelas penyiramannya itu untuk jenis keladi ini harus setiap hari secara rutin ya. Mengapa? Karena dia ini kalau lambat dalam hal penyiraman, maka daunnya itu akan menjadi lunglai ya, kemudian layu, dan pada saat kita lakukan penyiraman, daunnya itu tidak akan bangkit lagi ya, tidak seperti aglonema, dia akan lunglai walaupun kita siram. Kalau sudah lambat dalam hal penyiraman, dia akan lunglai, kemudian layu dan mati daun. Dan di sini saya akan menggunakan antrakol sebagai obat antivirus atau antibakteri pada luka ya, pada luka yang sudah kita lakukan split ini. Kita olesi dengan antrakol, baik itu pada tunas anakannya maupun pada tunas indukannya ya. Nah, ini adalah indukannya ya, yang sudah saya berikan antrakol pada lukanya. Kemudian kita pendam seperti ini, dan ini cara menggunakan tanah merahnya. Jadi tidak kita aduk dengan media, tapi cukup kita berikan pada bonggolnya saja atau pada akar. Nah, seperti ini. Kemudian baru kita lakukan pengurugan. Iya, kita uruk seperti ini ya kawan-kawan. Karena untuk jenis keladi ini memang dia hidupnya sebenarnya di tanah ya. Makanya kita berikan tanah merah pada bonggol akarnya atau pada bonggol umbinya. Tujuannya untuk mempermudah atau mempercepat pertumbuhan dari umbi keladi ini. Seperti itu kawan-kawan. Dan untuk jenis keladi ini, dia memang membutuhkan tanah merah, karena tanah merah itu sifatnya menyimpan air, jadi tidak mudah kering. Dia itu sifatnya menyimpan air, maka pertumbuhan keladi ini dia tidak mudah layu ya. Karena jika medianya terlalu poros, maka media akan mengering, dan begitu pula daunnya akan lunglai dan mengering. Jadi sengaja kita berikan tanah merah pada bonggol atau pada umbi keladi ini kawan-kawan. Jadi cara pemberian tanah merahnya seperti ini kawan-kawan ya. Jadi kalau saya perhatikan, banyak sekali orang yang menanam keladi, kemudian banyak yang daunnya lunglai dan layu ya, kemudian mati satu persatu daunnya. Hal itu disebabkan karena kurangnya penyiraman kawan-kawan. Karena untuk jenis keladi ini sangat membutuhkan air ya, dia itu tidak boleh lambat dalam hal penyiraman. Makanya kalau kita perhatikan di hutan-hutan atau tanaman liar pada keladi ya, kita perhatikan banyak di musim panas itu keladi itu satu pun tidak akan kita temukan, karena daunnya sudah mati dan kita tidak tahu di mana keberadaan keladi. Kemudian begitu musim penghujan datang, sebulan kemudian akan bermunculan tunas-tunas keladi. Baru kita lihat tunas-tunas keladi yang bermunculan di antara semak belukar atau di dalam hutan. Jadi memang dia tumbuhnya itu pada saat musim penghujan. Itu artinya bahwa keladi itu sangat membutuhkan air ya kawan-kawan. Jadi seperti ini, agar medianya tidak mudah poros atau tidak mudah kering, kita berikan tanah merah untuk sebagai bahan dasar untuk hal penyimpanan air. Maka keladi akan tidak mudah layu kawan-kawan ya. Ini semuanya kita lakukan pengurugan pada media atau pada bonggol keladi. Seperti ini caranya. Dan jangan lupa setelah kita lakukan media
atau penutupan media seperti ini, maka harus cepat-cepat kita lakukan penyiraman ya, agar dia tidak cepat layu, jadi cepat lunglai. Oke kawan-kawan, demikian cara untuk pemisahan anakan keladi dari umbi keladi yang sudah bertunas atau sudah mengeluarkan anakan-anakan. Jadi caranya seperti itu ya. Semoga bermanfaat buat para sobat pencinta keladi, pencinta tanaman hias. Semoga tutorial ini bermanfaat dan tetap semangat para sobat semua. Salam sehat dan selamat jumpa kembali, dan lupa subscribe dan like-nya untuk penyemangat channel saya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di tutorial berikutnya. Salam sehat untuk semua.